Padang babi dah ado yang ado kambiang kata. La ilaha illallah. Bukan itu maksudnya, kan betul Pak Jack. Biado tuh tanya kabar. Ini salah satu contoh ketika orang tak paham dengan bahasa saudaranya. Maka dari sekarang setidaknya sedikit-sedikit harus tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Jawa punya anak gadis. Tiba-tiba dilamar sama orang Batak. Kata si ayah, "Bunda, anakku yang gadis ini tak boleh nikah sama si Batak itu." Kenapa memang ya? Turun derajat nanti. Kok bisa begitu? Masa dari emas turun jadi tulang? La ilaha illallah Pak Jack. Itu maksudnya emas tuh abang, tulang tuh apa Pak Jack? Paman dia. Nah, kalau orang tak paham, dia pasti mengkotak-kotakkan suku-suku, kotak-kotakkan bahasa dan ras. Kalau kita memahami ayat ini, tidak ada istilah di depan Allah. Oh, yang ini Batak, yang ini Jawa, yang ini Madura. Tidak. Semua di depan Allah sama. Yang diukur baik tidaknya di depan Allah, bukan sukunya, bukan rasnya, bukan gantengnya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bisa dipuji dan dibanggakan oleh Allah bukan karena sukunya, bukan karena bahasanya, tapi di depan Allah yang paling ternilai adalah takwanya, takutnya kepada Allah. Nabi juga mengatakan, innallaha la yanduru ila atsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada kalian, jasad kalian, badan kalian tinggi atau pendek, ganteng, putih atau hitam. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalian itu isi hati kalian dan amal kalian. Itulah kenapa Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati. Apa tujuan Allah? Agar Allah tahu di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang paling bagus, yang paling banyak sukunya, tidak. Yang pertama, kalau ingin menjaga ukhuwah persaudaraan, maka saling kenal, jangan cuek-cuek. Ditanya, ini kadang ada orang 2 rumah dari rumahnya sendiri, tetangganya tak tahu kalau sudah meninggal 3 hari. Kapan meninggal aku tak tahu. Padahal 2 rumah itu. Kenapa dia sakit? Sudah masuk ke ICU, tak tahu juga. Nah, ini harus kita budayakan, jangan sampai seperti ini. Momentum Ramadan mengajak kita lebih erat lagi, lebih menjaga persaudaraan dengan cara mengenal. Yang pertama. Lalu yang kedua, sudah dicontohkan oleh Ustadz Burhan tadi. Saya tak nyuruh ke beliau, Pak Burhan, tolong doakan saya. Pak Burhan langsung mendoakan saya, mudah-mudahan Ustadz Nuruddin panjang umurnya, dikabulkan hajatnya, insya Allah sehat, berkah, banyak rizkinya. Amin, kata jamaah. Apa tak luar biasa ini? Saya tak pernah minta ke Ustadz Burhan untuk doakan saya. Kata Rasulullah, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa ja'al malaku qala amin walakal mithlu. Tidaklah satu orang Islam yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, apalagi mendoakan tanpa memberitahu kepada dia. Apa kata Allah? Ja'al malaku, datang satu malaikat diperintah oleh Allah. Apa malaikat itu tugasnya? Amin, kata malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan doanya Ustadz Burhan kepada Ustadz Nuruddin, walakal misluh. Dan malaikat menambahkan, mudah-mudahan apa yang didoakan Ustadz Burhan kepada Ustadz Nuruddin terjadi juga kepada Ustadz Burhan. Nih luar biasa. Ini bukan kiai yang ngomong, hadis Nabi sahih. Kalau kita doakan tetangga, kalau kita doakan saudara, teman sekerja, maka turun malaikat mendoakan, mudah-mudahan engkau juga dapat. Kalau malaikat yang doa kira-kira diterima atau tidak? Diterima, karena malaikat tidak punya dosa. Makanya makhluk yang tidak punya dosa adalah malaikat. Makhluk yang sering punya dosa, tak pernah benar, siapa? Setan. Jadi kalau ada punya teman asik nak dosa terus, salah terus, berarti tak ada berani yang bilang. Masya Allah, tabarakallah. Sempat bilang, ibu lah tanggung jawab itu. Jadi apa maknanya? Nomor 2 untuk menjaga persaudaraan, saling mendoakan. Pak Ustadz, ya, saya tak bisa doakan tetangga saya Pak Ustadz. Kenapa? Mobilnya baru-baru terus Pak Ustadz. Saya nengok kursinya tak dibuka-buka plastiknya Pak Ustadz. Sakit hati saya Pak Ustadz. Ketika datang mobilnya, ding-ding. Naik saya Pak Ustadz. Tensi, biasa 150, ini 250. Diabetes juga naik Pak Ustadz. Tensi naik, kolesterol naik, gula darah naik. Yang turun 1 Pak Ustadz, asam urat. Iyalah di bawah. Saya Pak Ustadz, saya lebih sakit hati. Kenapa? Rumahnya tinggi Pak Ustadz. Sekali saya lewat di depan rumahnya Pak Ustadz, kram leher saya Pak Ustadz. Saya tak mau doakan Pak Ustadz. Jadi meskipun dia
ada acara akikah, ada yasinan, tak mau saya datang Pak Ustadz. Ngapain doain dia Pak Ustadz? Kalau kamu, saya lebih sakit hati Pak Ustadz. Apa? Bininya baru Pak Ustadz. La ilaha illallah. Maksudnya bini yang pertama meninggal. Jangan pula dibilang bini yang kedua. Apa maknanya? Jangan sampai kita sakit hati nengok orang lain dapat nemat. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam surah As ayat 10? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang setelah Muhajirin dan Ansor, mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa saudara kami yang sudah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini ghillan, iri, dengki, keji. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu mendoakan orang lain saudara kita. Kalau kita terapkan ini perintah Allah yang diterapkan oleh Rasulullah, maka tidak ada orang yang bermusuhan, yang tidak tegur sapa, hanya gara-gara parit, berantem, hanya gara-gara talang berantem sampai 2 tahun, hanya gara-gara parkir, ribut pagi-pagi masalah parkir, saling palang. La ilaha illallah. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi bahwa semua orang ini adalah Nabi Adam, maka kita akan bisa menyadari saya ini tak ada apa-apanya. Nanti ketika saya mati, saya masih belum terampuni dosanya, maka nyangkut rohnya. Jangan sampai kita meninggalkan dunia masih menyisakan permusuhan, apalagi dengan tetangga. Tetangga lebih daripada saudara karena akan tinggal bertahun-tahun. Ini pesan Rasulullah dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menjaga ukhuwah apa itu? Yaitu saling menasehati. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, seandainya dalam Al-Qur'an itu cukup ada satu ayat, satu surat, tak perlu 113 itu ada lagi. Surat apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 4. Orang semuanya rugi kata Allah. Yang tak rugi itu ada 4. Orang ganteng rugi. Orang jelek tak boleh orang jelek. Orang tak ganteng rugi 2 kali. Orang kaya rugi. Orang miskin rugi 2 kali. Kalau dia tidak mengamalkan yang 4. Apa itu yang 4? Illal ladzina amanu, orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, wa amilus solihat. Jangan hanya sekedar percaya sama Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi tidak beramal. Beramallah, salat, sedekah, puasa, kalau punya mampu, umroh, haji. Beramal soleh. Yang ketiga, selesai beramal soleh, maka watawasau bil haq, bersaling berwasiatlah dengan kebenaran. Tegur. Kalau ada saudara kita sesama Islam berbuat maksiat, tegur. Apalagi Pak RT, Pak Jack. Pak Jack ketika menegur sesama Islamnya kepada warganya yang bermaksiat, berjudi, Pak main palak 20.000, 30.000, tegur Pak Jack. Pak Jack bukan karena benci, karena dia menolong kita dari api neraka. Kenapa? Nanti di akhirat, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Az-Zukhruf 67. Kata Allah, orang-orang itu akrab di dunia, sering ngopi di Mori Kopi, di Sunbread, apa macam-macam. Sering ngopi setiap malam, tapi ternyata dari hasil persahabatannya mereka mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Mereka dua-duanya masuk ke neraka. Di neraka saling menyalahkan. Gara-gara kamu aku masuk neraka. Gara-gara kamu aku merasa. Iyalah aku kan ditraktir. Iya kenapa kau mau ditraktir? Saling menyalahkan. Inilah gara-gara kita sakau masuk neraka. Tapi dulu ada orang yang ditegur meskipun sakit hati. Bang, ini waktunya sholat berjamaah. Ayo datang ke Masjid Baitul Ma'mur. Jangan lagi main gaple. Ini sudah subuh. Ayo berangkat. Sakit hati, tapi dia tetap jalan ke masjid meskipun sakit hati. Pak Jack ini sosok alim aja, mentang-mentang RT. Ini kan neraka-nerakaku, surga-surgaku. Nanti orang yang seperti ini, meskipun ditegur sakit hati, tapi dia berjemaah, nanti di surga dia senang. Terima kasih Pak Jack. Gara-gara Pak Jack dulu ditegur, aku masuk surga. Meskipun aku dulu benci sama Pak Jack, aku kira Pak Jack itu so alim. Tapi ternyata hasilnya aku masuk surga. Terima kasih Besti. Dulu yang sakit hati mungkin ibu-ibu ngajak tetangganya, ayo jeng, ayo say pengajian. Alah, pengajian terus so alim kamu, mentang-mentang jilbabnya sudah kayak macam Superman, macam Batman besar. Terus ngajak aku, terserah aku lah. Apa kata surgaku? Kalau ada orang yang sesama Islam menegur, itu bukan karena benci, karena ingin menyelamatkan kita sama-sama kita nanti masuk surga. Wa tawasau bil haq.
Bernasihatlah kalian, berwasiatlah dengan kebenaran. Yang terakhir, ini yang berat, watawasau bis-sabr. Setelah kita mengajak orang untuk kebenaran, mengajak orang sholat, mengajak orang ikut kajian, mengajak orang berjemaah, mengajak orang bersedekah, orang pasti akan menemukan ujian, dicaci maki, dibenci, soalim. Maka yang terakhir, sabarlah, saling berwasiat kepada kesabaran. Kalau 4 ini sudah diamalkan, kata Imam Syafi'i, sudah tak cukup lagi ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran. Cukup mengamalkan wal asri innal insana lafi khusr. 4 dilakukan, maka selamat manusia itu dari api neraka. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan kita semua, terutama jemaah Masjid Baitul Ma'mur, menjadi jemaah yang diterima puasanya, yang diterima tarawihnya, yang berpahala besar buka bersamanya, yang berpahala besar juga makan sahurnya. Mudah-mudahan semua apa yang diupayakan di bulan Ramadan menjadikan penyelamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.